Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sejenak kita mengulang kaji pada subuh yang mulia ini kaitan dengan masalah kurban. Sebagaimana biasanya, selesai daripada pembahasan diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Walaupun sering kita mengikuti pengajian demi pengajian kaitan dengan kurban, mungkin ada sedikit tidaknya dalam ulangan ini tambahan ataupun peringatan ulang yang sudah lama dilupakan ataupun mungkin sifun kontan mufhum sebagai tambahan bakso bokuronyo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba baca kitab Fathul Mu'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhimmatun, ini beberapa kepentingan. Jadi pakan gepegat muhimmat, karena dalam kitab Fathul Mu'in beda dengan kitab-kitab lain. Fathul Mu'in pembahasan udhiyah digabung dengan akikah, dengan berburu. Jadi dalam muhimmat hana pasal tertentu. Yusannu muta'akkidan lihurrin qadirin tadhiyatun bidzibhi jaza'i dha'nen lahu sanatun au saqata sinnuhu walau qabla tamamiha au saniya ma'din wa baqarun lahuma sintani au iblun lahu khamsu sinina biniyati udhiyatin inda dhabahin au ta'ayyunan wa hiya afdalun minas sadaqati wa waqtuha min irtifa'i syamsin naharin ila akhiri ayyamit tasyrik wa yujzi'u subu'u baqarin au iblin an wahidin wala yujzi'u ajfa wa maqtu'ah ba'di dambin au udunin abinin wa in qalla wa dhatu arjin wa aurin wa maradin bayanin wa la yadurru syaqqu udunin au kharquha wal mu'tamadu adamu ajza'it tadhiyati bil hamili khilafan lima sahahahu ibnu Ruf'ah. Disunnatkan akan sebagai sunat muakkad bagi orang yang merdeka lagi yang memiliki kemampuan akan menyembelih udhiyah dengan menyembelih jaza'ah dha'nin. Baginya jaza'ah dha'nin itu usia setahun atau telah gugurlah giginya walaupun belum sempurnanya setahun, atau menyembelih saniyah ma'din dan menyembelih lembu, bagi keduanya itu usia 2 tahun, atau menyembelih unta yang baginya usia 5 tahun dengan niat udhiyah di ketika penyembelihan ataupun di ketika ta'yin. Dan bermula dianya udhiyah itu lebih afdal daripada berbagai sedekah yang lain. Wa waqtuha, dan bermula waktunya udhiyah itu mulai daripada terangkat matahari hari nahar hingga kepada akhir hari-hari tasyrik. Dan memadalah 1/7 lembu atau 1/7 unta daripada seorang.
dan tidak memada ianya kurban akan yang kurus dan yang terpotong sebahagian ekor atau telinga yang nyata ianya terpotong sekalipun sedikit ia, dan yang memiliki pincang dan yang memiliki aurin buta dan yang memiliki penyakit yang nyata dan hana mudaratlah terbelah telinga ataupun berlubangnya telinga. Dan bermula pendapat yang kuat itu tidak memada udhiyah dengan yang hamil. Ulun khilaf akan sebagai khilaf bagi pendapat yang mentasahih akannya oleh Ibnu Rufa'ah. Jadi hukum dasar udhiyah adalah sunnah muakkadah untuk kita umat. Sedangkan bagi baginda Rasulullah sendiri udhiyah itu wajib. Dan sunnah muakkadah yang ainiyah tertentu bagi orang yang belum berkeluarga, seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyembelih kurban, beliau itu belum berkeluarga, maka itu dinamakan sunnah muakkadah ainiyah tertentu kepada beliau untuk menyembelih kurban pada hari raya Nahar. Sedangkan untuk satu keluarga itu sunnah muakkadah kifayah. Artinya satu orang dalam keluarga itu menyembelih kurban, yang lainnya terbebas daripada tuntutan. Misal dalam satu keluarga ada 7 anggota, suami, istri, anak 5. Suami menyembelih seekor kambing untuk kurban dirinya, maka semua yang lain, anak dan istri, terbebas daripada tuntutan. Dinamakan dengan sunnah muakkadah kifayah. Bermakna kifayah menyelam bahasa Aceh, sidrau urung pubut, yang lain mendunglah. Yang kenyang kifayah. Tapi tidak mendapati pahala. Sama bandingan seperti fardu kifayah. Salat jenazah fardu kifayah. Sidra wa urung pubut lain madum terbebas, bansabuh gumpung terbebas. Tapi yang mendapati pahala cuma yang melakukan. Kan bansabuh gampung merumpuk pahala muntah pubut pitan pada pahala. Tapi terbebas daripada tuntutan. Dalil yang pertama sebelum ijma', yang pertama adalah firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat hari raya Aidil Adha, wanhar, disertakan sedikit setelahnya berkurban. Yang kedua hadis, yaitu riwayat daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah bersabda, ma'amila ibnu Adam yauman nahar min amalin ahabba ilallahi ta'ala min irafatid dami. Tidak ada amal ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia pada hari raya Nahar bahagian daripada amalan yang sangat dicintai Allah. Min irafatid dami, yang semisil daripada menumpahkan darah kurban. Artinya ibadat lain yang paling istimewa ururaya haji hana. Walau dibandingkan dengan sedekah-sedekah yang lain, kurban merupakan ibadat yang paling istimewa pada hari Nahar. Bahkan kata Rasulullah, fa innaha lata'atta di yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Kurban yang kita sembelih di dunia ini kelak yaumul qiyamah akan mendatangi pemiliknya lengkap dengan lungkai-lungkaiannya, pun lengkap dengan ukai-ukaiannya. Artinya
menyemewah kurban yang tasia, maka berbangga katanya di yaumil qiyamah. Makin tumbun, makin lega, makin bangga. Makanya baik kerempeng. Bahkan kata Rasulullah, sebelum darah kurban itu jatuh di atas tanah, sudah ada nilai di sisi Allah. Golomru darah karena nilai. Makanya kata Nabi, fatibu bihan nafsan, bergembiralah jiwa-jiwa yang pada hari nahar diberikan kemudahan oleh Allah menyembelih kurban. Nah, kisah yang dituntut sunnah berkurban. Yang pertama untuk orang yang merdeka, artinya bukan hamba, karena hamba tidak memiliki harta. Yang kedua, qadirin, yang memiliki kemampuan, sama seperti pada surah fitrah. Siapa orang yang wajib fitrah? Orang yang memiliki kemampuan. Artinya ada bekal untuk makan pada malam hari raya, ada bekal untuk makan pada siang hari raya, mereka sudah wajib fitrah dari lebih beras yang mereka miliki. Begitu pula kaitan kurban. Na puo pajuh malam huru raya, na puo pajuh bunga huru raya, dan na kelebihan mampu le katanya tablo kameng kakenang tuntutan. Maka jitonyo be preh kurubun go, bena kurubun ro te go. Jadi na puo pajuh malam, na puo pajuh bunga, na lebih peng iblo kameng kakenang tuntutan. Dosa tidak, kalau dosa wajib. Ini sunnah. Apa bedanya? Kalau wajib dilakukan mendapati pahala, ditinggalkan mendapati azab Allah Ta'ala. Kalau sunnah melakukan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan hisab pada Allah. Akan getanya nguruk akhirat. Harta yang lo titip bagata pakan hantar pakai ke kurban. Meninggalkan sunnah akan mendapatkan hisab. Meninggalkan wajib akan mendapatkan azab. Hisab masalah demahanaga azab. Hisab termasuk bahagian azab di hari akhirat. Mendih kasih pelutun yang kau likut kata tamang syurga. Gara-gara dihisab ligetannya manteng hinai padang masa. Uro, tutung dan sebagainya. Maka termasuk bahagian daripada haru-hara kiamat. Getuntun. Kemudian binatang yang sah disembelih untuk kurban adalah na'am. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan na'am. Na'am yang pertama jaza'ah za'nin. Bahasa kitanya kebiri. Titun kajiat punya kebiri. Ataupun belum lengkap setahun, tetapi giginya sudah tumbuh gigi yang lain. Kabeh duruh higo bu punya kegedanyo. Kai timah higo lain. Makanya orang yang membeli binatang kurban apabila tidak paham, bau orang lain. Baik pengut le orang mekat. Sebab minta yang bau orang mekat silagak mentu dak kameng kirek pilagak juga. Orang mekat pernah ke lagut barang. Nyo katro umu puo mutro. Nah, puo mutro pernah natro. Maka ya hanamu pom bau dia. Kalau kambing maka usianya 2 tahun. Sama seperti lembu. Usia 2 tahun sudah boleh dijadikan binatang kurban. Kambing dan lembu usia 2 tahun. Kalau unta usianya 5 tahun. Nah. Kemudian untuk lembu dan unta boleh untuk 7 orang. Sedangkan kambing dan biri-biri cuma untuk satu orang. Artinya 7 orang, 1 unta dan lembu dijadikan per 7. 1 orang seper 7. Dan waktu penyembelihan mesti setelah salat hari raya. Apabila belum selesai salat, tidak sah kurban. Mesti selesai salat. Walaupun orang yang berkurban tidak salat.
Artinya tidak salah hari raya. Kan tidak salah subuh untuk. Walaupun orang yang berkurban tidak salat hari raya, sah kurban. Dan mesti uro raya ayam salah alam untuk. Ataupun uro tasyrik, bek si uro segala uro raya yang korban uro memegang sebab. Jadi mesti hari raya ataupun hari-hari tasyrik. Maka dapat disimpulkan ada 5 syarat agar sah kurban. Dan yang perlu diingat, ada 5 syarat agar sah kurban. Yang pertama, harus milik. Yang tak sembelihnya berbinatang milik. Makna milik dihasilkan dengan harta halal. Kalau dengan harta haram tidak bisa menjadi milik, maka tidak sah kurban. Maka setiap harta haram itu tidak bisa menjadi milik. Makanya meninggal penguasa harta haram, harta itu tidak mewarisi kepada anaknya. Karena bukan milik. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Karena bukan milik dia. Kurban harus milik. Kalau bukan milik tidak sah. Terbenar tidak menjadi milik karena harta haram. Ataupun tidak sah ketika akad jual beli. Ini berdega-dega. Seperti ada satu kelompok 7 orang membeli satu lembu. Yang kebiasaan kelompok tersebut tidak mewakilkan kepada salah seorang dari 7 tersebut untuk membeli lembu. Hanasah. Kebah peng bak sirau reung. Wate kasib gepegah. Nyok kata ablo lemo apa? God, angkat enam tak? Ya ablo je lemo. Ya hantah. Jadi payah wakilah. Na 7 draw katanya. Salah si draw tak percaya untuk membeli seekor lembu. Yang 6 drawnya payah wakilah bak urungnya. Nyompat peng ataupun peng kali tajuk awal nyan peng yang kana bak drawane lon wakilah neblaw 1/7 lemo ke lon dan yang lebih untuk biaya kurban. Kalau nerima kan nyan manam ne payah wakilah ketika geblaw nyan urung drawane yang 6 nyan payah gesebut bak po limau. Nyolomo nyolonok blo kepulan binti pulin pulan bin pulin pulan bin pulin pulan bin pulin pulan bin pulin manam drawa salah si drawa ke maka le urung publau ke kun lon publau 1/7 lemonyo ke drawan dan 6/7 ke urung-urung yang disebut le drawan menawa dengan harga sekian kalau terima kasah milik. Tapi menyatakan di wate gaya blau ke kun. Lon publau lumonyo ke drawan hansa kan pengenyan yang penggok. Di banda publau ke ganyan. Lon publau lumonyo ke drawan dengan harga sekian. Ke leurum lo kalau terima. Iban kata terima penggok. Tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli, tidak menjadi milik. Tidak menjadi milik, tidak sah kurban. Tidak sah kurban, korban. Ya. Maka harus milik. Yang kedua, syarat yang kedua, seperti kita katakan tadi, harus naam. Lemo kebua, kameng kebiri, unta. Hantah lain. Benar rencana ya kurbu itik berarti. Hantah. Ka. Hantah lemau tuen. Han. Kebuau tuen. Hantah. Nah, ni kala. Tetap lemau yang normal. Lemau pelihara. Lemau gempung. Kebuau gempung. Baik kebuau tuen. Yang kelihai. Baru sah kurban. Benar niat. Kapan niat? Boleh ketika menyembelih. Tidak sanggup menyembelih sendiri. Wakilah. Bak urung sian nekun.
lon wakilah ba'drawana nasiya siat kurban lon. Dan bagi kurang yang berhak. Watai gesia geniat. Geniat lah mati. Ya Allah, nyo kurban Pulan bin Pulin. Betruk pahala kepada seluruh keluarga beliau dan kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sah geniat leganya karena ganyan wakil po kurban. Menyanan wakilah. Menyanan wakilah entah. Kalau bukan pada waktu penyembelihan, boleh niat ketika ta'yin menyana milik lawa. Makna ta'yin ketika nepu mengkleh, niat lah mati, nyolong jadikan kurban. Ataupun ketika membeli, selesai jual beli niat, ini kurban saya ya Allah dalam tahun ini. Lagi yang mendandannya, nyo kurban lon lam tonyo. Hanya ke kurban wajib dengkuhan karena niat dalam hati yang menjadi kurban wajib bila diucap melalui lidah. Itu pun insya. Hadhil udhiyah takun ngamabah nyo kurban lon. Nya ka wajib. Karena kata isyarah. Ataupun ta'jil ja'al tuha udhiyah lon jadikan binatangnya ke kurban ka wajib. Ataupun dengan nazar. Baik nazar ibrah ataupun nazar mu'allaq. Apa itu nazar ibrah? Nazar tidak ada kaitan manfaat dunia. Contoh, wajib atihlun karena Allah kamengnya longsia ke kurban. Ada manfaat dunia. Menye mu'allaq ada manfaat dunia. Menye long pulih sakit, longsia kurban. Ban pulih sakit, kau wajib sia. Menye long itu biar SK P3K, longsia kurban. Nah, baik itu biar kau wajib sia. Menye laku gua raya hajinya, longsia kurban, kau wajib sia. Nah, ada pakai itu pak. Yang ke nazar mu'allaq. Nah. Ya. Kemudian syarat selanjutnya pada bohkah? Yang keempat, syarat yang keempat disembelih selesai salat hari raya Aidil Adha. Baik segala salat, boleh salat. Maka panitia kurban jangan hana salat. Imu mendengar telefon pada dia, oh nyok ada sembahyang, lakukan aja. Nyok karena kesempatan hana sembahyang kan? Jadi asalkan selesai salat laksanakan. Syarat yang kelima, apabila itu kurban wajib tidak boleh diambil sedikit pun. Karena kurban wajib itu adalah milik fakir dan tidak boleh diambil. Kalau diambil, seberapa berat diambil? 1 on, 2 on, mesti beli daging yang lain. Kalau lembu berarti daging lembu, kalau kambing berarti daging kambing untuk menggantikan jumlah yang telah dia ambil daripada kurban wajib tersebut. Nah, kemudian apabila ada aib pada binatang kurban, maka dia itu tidak sah menjadi kurban. Tidak sah. Aib ada 3. Lebok kira aib. Ku contoh cukup le. Yang pertama termasuk kepada aib, ada sesuatu pada binatang itu yang membuat jijik kita terhadap dagingnya. Lagi contoh, bak lemah, na luka-luka, mekudi dan sebagainya. Ataupun lemah inang, hamil, menyebabkan kita merasa jijik terhadap daging. Itu namanya cacat. Tidak sah kurban. Makanya pendapat yang kuat, binatang yang betina sedang hamil tidak sah kurban. Walaupun menurut Ibnu Rufa'ah cuma beliau yang mengatakan sah. Tapi pendapat yang kuat tidak sah. Atau yang kedua, dinamakan cacat dikarenakan tidak menyenangkan awak tidak kalian. Hanagala ada. Hi hanagot. Contoh hi hanagot. Putuh punyung sebelah, menyomoto hana kaca sepion sebelah. Buta sebelah, menyomoto hana hulampu sebelah. Ataupun wateja detil o mana hanagala ada orang teja. Ataupun terengkeng mana. Ilmu lain katruk badan liang hijau, iji mantang iji hilikut. Abih dan liang gop aja baru truk ji hanya pakaian. Cacat. Tidak indah ketika dipandang. Ataupun yang ketiga, termasuk kepada cacat,
bukan menghilangkan sumsum kerempeng kan pijut menyepijut naik gok nyok kerempeng ya teh doyok lam berat kabeh sumsum tulang nyan hansah kurban. Timbul pertanyaan, binatang hanaiku nasah ke kurban, lemo hanaiku kameng hanaiku payah tatanya hanaiku pajan pua pun kona kedudo putuh terjadi hana pua bak lahirkan ke hana lahirkan ke hanaiku sah. Berbeda dengan masalah pun naiku kemudian putuh nyan hansah karena anggap hilang sebahagian daging binatang kurban tersebut. Munyo pun kon hana kekon hilang si pun kon katang. Maka lemo yang hana lungkai pun kon sah. Ke lemo kepong. Hanaiku pun kon sah. Hana asal lebu pun kon. Cincu lagi Sunda ajunan. Pun kon hana sah. Tapi menyepun nalungkai kemudian patah. Yang patah jiba uram. Andai kata namul heuro watak kebah je kepijut nyanduk sakit. Ansah. Mami patah bat tengah lungkai sah. Hana god tunggu bat tengah sebelah. Cok gerenda kau si kantu. Pecincu lam kasan tu lam. Hana masalah ini. Nyan sah. Menyepunyung tepelah kalau telinganya terbelah sah. Ataupun tertindih sah. Yang baik hilang bahagian telinga. Kalau hidang tidak sah. Menyehanaiku pun kon sah. Hana punyung pun kon. Sah tunggu. Hansah. Karena yang namanya lembu umum memiliki telinga. Kambing umum menyehana. Iku segaga. Naik gok-gok. Dan god hanaiku hana upu. Tapi mi hana punyung. Hana god. Hi lagi lemau merua. Ataupun merua lemau. Hana god hi. Hana kaca sepion. Hana kaca sepion ke hana lagak motor kan. Tapi hanaiku. Hana bansirap nalikut. Cukup jai. Motor kijang. Hana bansirap nalikut. Nam salah ini. Etno wile putrana pertanyaan. Dengan pertanyaan le jawaban.